Cek cek. Oke, suara saya sudah masuk. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta pelatihan leadership training program. Oke, sebelum kita mulai, di sini akan saya perlihatkan dulu beberapa contoh. Yang pertama itu ada run chart, kemudian ada diagram batang. Oke, sini ada histogram dan ada Pareto. Kita akan membahas masing-masing satu persatu cara membuatnya, dari run chart, diagram batang, histogram hingga ke Pareto. Jadi ini tutorialnya kita pelan-pelan saja, akan saya buatkan sebaik mungkin supaya Bapak Ibu semuanya dapat lebih mudah dalam memahami cara pembuatannya. Kemudian dapat Bapak Ibu perhatikan semua, di bawah tabel itu ada beberapa penjelasan yang sudah saya tuliskan untuk Bapak Ibu semuanya, supaya dapat lebih mudah dalam memahami apa itu run chart dan cara membuat run chart serta tujuan dibuatnya run chart seperti itu. Kemudian untuk contohnya nanti kita akan masuk ke tabel berikut yang saya tandai dengan B. Mungkin nanti Bapak Ibu semuanya dapat berlatih saat saya kirimkan filenya, jadi berlatih sendiri. Kemudian untuk diagram-diagram yang sudah saya buat mungkin jangan diedit, jadi biarkan saja, tetap ada itu sebagai contoh saja. Bapak Ibu semuanya mungkin dapat mengedit yang ada di tab yang B run chart, B diagram batang seperti itu. Jadi ini depan sebagai contoh dan dapat pelatihannya itu ada di tab yang ke belakang. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu Bapak Ibu semuanya menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi datanya itu wajib sudah lengkap, disiapkan apa yang mau dihitung atau apa yang mau dibuat tabel atau grafik seperti itu. Jadi datanya wajib lengkap. Kalau di sini saya menggunakan data dummy atau data ngasal ya, data yang bebas, ambil aja, saya tulis bebas seperti itu. Kemudian kita copy dulu datanya. Oke, ini saya ambil datanya dulu. Ini sudah saya masukkan judulnya juga, jadi tabelnya wajib ada judulnya. Kemudian karena kita mau mencoba membuat, jadi ini saya hapus dulu. Kemudian kita rapikan tabelnya, jadi kita geser saja, kita geser. Nah, setelahnya kita seleksi, klik kiri, kita geser, tahan supaya sampai penuh. Kemudian kita pilih auto fit row height dan auto fit column width. Jadi atasnya kita auto fit, kanan kirinya juga kita auto fit. Kemudian setelah kita seleksi datanya untuk membuat data tabel grafik seperti tadi, kita pilih menu insert ya Bapak Ibu semuanya. Jadi insert ada di atas, menu insert. Kemudian kita cari yang bagian chart seperti ini. Jadi ada menu chart, di sini terlihat akan banyak tabel-tabel. Jadi Bapak Ibu semuanya cari, kalau yang run chart itu berarti dia itu diagram baris atau diagram garis ya. Kita pilih yang di sini. Nah, di sini ada berbagai tipe, jadi Bapak Ibu semuanya bebas. Kalau saya menggunakan yang baris saja atau diagram line seperti ini, kita klik. Di sini dia akan menampilkan banyak chart style atau tipe-tipe chartnya. Kita rapikan dulu, kita dekatkan ke tabelnya dan kita pilih. Nah, di sini ada banyak tipe, jadi Bapak Ibu semuanya bisa sesuaikan saja. Oke, nah jika nanti tabel ini akan diambil gambarnya saja untuk diletakkan di tempat lain, jangan lupa untuk judulnya itu ditulis kembali. Ini itu tabel apa, seperti itu. Kalau kita repot menulis, kita copy aja di sini chart title-nya, kita pastekan. Nah, seperti ini. Jadi kita double klik ya Bapak Ibu semua, klik seperti itu, double klik untuk menyeleksi bagian ini. Atau kalau kita mau klik semua tabelnya, klik satu kali aja. Stylenya kita bisa sesuaikan lagi, atau warnanya kalau kurang cocok kita sesuaikan kembali, itu bisa. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian ada ini format area chart, itu kalau kita klik itu ada text option, itu untuk mengedit teks yang ada di dalamnya. Tuh, kalau ada warnanya, nggak ada warnanya, seperti itu. Seperti ini untuk pembuatan run chart ya Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat dipahami pembuatan run chartnya. Kemudian ini bisa diklik juga. Ini semuanya bisa ditandai primary axis, secondary axis seperti itu. Ini semuanya bisa diklik, bisa diedit sesuai kemauan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi disesuaikan saja seperti itu. Dan ini tanda plus itu apa? Ini itu untuk menampilkan
data apa saja sih yang ingin tertampil di tabel itu. Jadi kita bisa tambahkan atau bisa kita kurangkan seperti itu ya Bapak Ibu. Sini ada legend bisa kita atur kiri kanan atas bawah, kalau saya suka di bawah. Kemudian sini data tabelnya ada atau enggak, atau ini kita tampilkan labelnya, datanya seperti itu. Oke, itu untuk yang run chart. Kemudian kita masuk ke diagram yang batang. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga untuk datanya di penjualan granit outlet A tahun 2025. Jadi ini ada granit dan keramik ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita copy dulu datanya. Ini saya sudah buat datanya, data dummy. Dan kita pastekan, jangan lupa judul datanya supaya kita tidak bingung itu data apa. Kemudian formatnya kita sesuaikan. Oke, merek A, merek B, merek Y. September, November, Desember. Kita auto fit lagi. Auto fit. Nah, seperti ini. Sudah, biarkan dia rapi begini. Atau kalau mau dibuat formatnya, column width-nya juga bisa di setting 1 dan titik kecil semua atau berapa seperti itu. Kita sesuaikan aja, mungkin 5 itu ting. Kalau kurang disesuaikan lagi aja sesuai kebutuhannya semuanya. 10. Nah, ini aja datanya rapi. Dan bagaimana cara membuat tabelnya? Sama seperti tadi, kita klik dulu dari judulnya. Dari atas kita seleksi sampai seluruh datanya. Ini kita nggak perlu sampai total karena total itu hanya untuk angka bantu saya saja. Jadi sampai data yang ingin kita tampilkan saja di diagramnya. Dan kita klik insert. Kita cari yang diagram batang. Nah, itu di atas ya, bentuknya sudah kelihatan batangnya. Oke Bapak Ibu, di sini ada 2D column, 3D atau yang bentuk yang lainnya, jadi yang vertikal dan horizontal ya. Oke, kita pilih yang 2D column saja, kita klik. Kemudian sama seperti tadi, stylenya bisa kita sesuaikan di atas. Kalau saya suka yang ini, stylenya di bawah. Kemudian kita bisa seret column-nya, kita bisa besar kecilkan sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Kemudian judulnya tadi jangan lupa ini apa. Kalau saya sudah copy di atas, tapi kita mau masukkan juga di sini. Oke, seperti ini. Kemudian dapat dilihat datanya, kita bisa edit yang ada di dalamnya, itu kita bisa edit apa saja yang ingin ditampilkan. Seperti tadi, data labelnya juga bisa kita tampilkan atau enggak, boleh semuanya. Atau mau stylenya, warnanya yang dirubah, itu semuanya bisa, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, ini ada data penjualannya juga. Ini bisa kita filter. Ini mau kita tampilkan, misalkan Januari kita hilangkan, nanti Januarinya dia hilang. Misalkan kita tambahkan, dia nanti nambah. Misal mau kita nyari hanya granitnya saja, tinggal keramiknya kita hilang kontainernya, kita apply. Nah, ini hanya penjualan granit. Seperti itu untuk menampilkan data dan cara mengeditnya. Oke. Dan kita masuk ke histogram. Nah, ini yang agak tricky nih Bapak Ibu semuanya, histogram. Jadi ini itu untuk menentukan bins ya, bins atau datanya. Lihat di sini di bawah saya sudah berikan sedikit keterangan apa itu bins. Itu interval data atau rentang nilai tertentu ya, intervalnya itu harus konsisten. Oke, langsung aja kita masuk ke cara membuat histogramnya. Kalau Bapak Ibu semuanya ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa browsing saja atau cari juga di ChatGPT, itu juga bisa. Cuman di sini sudah saya berikan beberapa contohnya atau beberapa keterangan yang mungkin dapat membantu nantinya. Oke, kita copy aja. Ini sama data penjualan keramik yang saya buat di histogram, nanti datanya disesuaikan aja sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu gunakan. Oke, kita fitkan dulu. Oh maaf, geser dulu. Oke, seperti ini.
Kemudian seperti tadi, kita seleksi datanya, kita seleksi semua kalau yang ini karena kita hanya memakai 2 data. Kemudian kita cari histogram, biasanya itu ada di sini ya, ini dia histogram. Ini ada histogram, ini apa? Pareto. Berarti kita pakainya histogram dulu, histogram. Oke. Kemudian bagaimana kok histogramnya cuma 2? Cara kita ngeditnya, kita klik aja, kita rapikan dulu histogramnya. Oke, double klik. Dapat dilihat, nanti kita klik yang bagian biru atau klik tabelnya ini, dan kita masuk ke yang series-seriesnya. Nah, ini kita bisa mengatur warna-warnanya seperti itu. Kemudian kita double klik di bagian bawah untuk di pinsnya ya. Itu kemudian kita double klik saja, klik seperti itu. Kita masuk ke bagian ini, axis option. Nah, ini kita untuk menentukan number of pinsnya atau interval datanya gitu kan. Misalkan ini intervalnya ada 2, kita mau buat biar intervalnya itu lebih jelas, kita mungkin buat di 5 ya, buat 5 interval dan klik. Oke, enter saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau lebih menjelaskan di bagian dalamnya gitu ya, ini kan ada stylenya seperti tadi, kita bisa pakai pilih style yang mana saja sesuai kebutuhan. Saya suka yang ada angka-angkanya, jadi ada berapa intervalnya di dalam, dan kita cek di sini aja judulnya, kita sesuaikan kembali. Kemudian itu ada optionnya juga, mau di atas atau di bawah seperti tadi. Sama untuk merubah warna, kita juga bisa pakai warna yang ada di sini, pakai color, kita sesuaikan aja kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Ini untuk yang histogram ya Bapak Ibu semuanya, jadi histogram. Oke, dari sini cara membuat histogram mungkin dipahami untuk pembuatannya. Kemudian yang mungkin agak susah itu nanti ada di Pareto ya Bapak Ibu semuanya, di Pareto. Nah, bagaimana cara membuat Pareto? Cara membuat Pareto nanti akan saya contohkan di tabel yang paling belakang. Itu sama seperti tadi. Jadi kalau untuk Pareto itu memang harus ada presentase returnya sama kumulatif presentasenya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi harap dipastikan memang ada presentasenya. Di sini saya akan menyontohkan cara membuat presentase returnya. Ini sudah ada rumusnya sebenarnya, cuman nanti kita contohkan aja nggak apa. Kita copy dulu untuk datanya yang di Pareto. Oke, ini ada di Pareto, kita copy, kita pastekan. Oh ya, lupa, untuk di Pareto ini sudah saya munculkan deskripsinya juga, mungkin untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat Pareto. Sudah ada syarat yang dibutuhkan dan cara membuat Paretonya itu lengkap ya, contoh penggunaan Pareto di beberapa bagian. Kemudian mungkin nanti datanya bisa disesuaikan sama data yang ingin dihitung sama Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Oke, yang Pareto pertama seperti tadi, kita rapikan dulu foldernya supaya rapi. Autofit, nah selesai rapi. Kemudian nih kita kan akan menghitung yang namanya presentase retur dan presentase kumulatif. Jadi kita ambil dulu aja presentase retur dan presentase kumulatifnya. Oke, ini kita pakainya presentase ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk menghitung berapa persen, 150% ini, jadi kita harus hitung dulu total semuanya. Jadi di sini ada berapa ya Bapak Ibu? Jadi ada alat pekerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis, 7 atau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7. Kemudian kita akan menghitung dulu jumlah total keseluruhan. Nah, ini jangan lupa untuk judulnya itu apa, kita masukkan dulu aja. Kalau sekarang judulnya kita masukkan dulu, kena 1 dia, kita insert dulu. Oke, kita masukkan 1, kita ke Pareto, kita buka judulnya. Nah, di sini kan data retur barang di outlet, berarti ada retur sejumlah sekian, alat pekerja 150, jumlah returnya ini ada unitnya ya. Oke, ini kita turunkan aja supaya kelihatan. Nah,
ada unitnya, berarti ada alat pekerja itu 150 unit seperti itu, dan seterusnya. Kemudian kita hitung dulu totalnya, kita pakai sum atau kita bisa klik di sini auto sum, kita klik saja. Nah, itu udah otomatis menghitung keseluruhan yang ada di tabel. Kita enter, kita dapat berarti totalnya itu ada 600. Oke, dari 600 total itu kemudian berapa sih percentage ya untuk alat pekerja 150 itu, berarti kita pilih klik, kita gunakan rumus sama dengan 150 dibagi 600. Tapi supaya nanti 600 nya itu enggak bergerak, kita kunci pakai dolar. Nah, ini kita untuk ngelok barisnya ya Bapak Ibu semuanya, supaya nanti angkanya itu atau kotaknya itu tetap di 600, jadi kita lock. Nah, sini ada 0,25, tapi karena kita mau buat persentase, kita rubah ke percentage. Kita di sini bisa pilih percentage atau langsung aja di sini ada pilihan percent style, klik saja langsung muncul 25. Untuk menambah koma kita bisa pakai yang ada di sini, increase decimal atau decrease decimal. Mungkin nanti kalau yang berbahasa Indonesia untuk Excelnya mungkin namanya nanti akan beda, cuman perhatikan saja lambangnya itu sama seperti itu. Kemudian setelahnya kita klik saja, kita seret ke bawah. Nah, itu akan otomatis menghitung. Lihat, B nya dia akan tetap ngelok di angka 600 seperti itu. Kemudian kita rapikan lagi. Oke, kita rapikan. Nah, di sini untuk mengecek apakah memang sudah 100%, kita sama dengan yang tadi, auto sum, enter. Oke, 100% sama. Kemudian untuk presentase kumulatifnya itu dihitung, yang 25 itu masih tetap 25, itu sama 25. Kemudian yang ke bawahnya itu kita tambahkan dengan tabel yang ada di bawahnya. Jadi kita klik sama dengan tabel 25, kita tambahkan dengan tabel yang di bawahnya, atau tabel cat ya, presentase cat seperti itu. Itu kita enter saja. Oke, kan 25 tambah 22 sama dengan 47. Kemudian kita sama seperti tadi, kita klik seret ke bawah. Cing, selesai. 100% presentase kumulatifnya sudah didapatkan. Dan kita rapikan lagi datanya supaya lebih mudah dibaca. Oke, seperti itu. Jadi yang di bawah ini hanya sebagai alat bantu ya Bapak Ibu semuanya, jadi boleh tampil boleh enggak. Kemudian kita buat paretonya, kita klik dulu, kita seleksi semuanya, kemudian kita insert, masuk ke yang tadi histogram dan yang ada di Pareto. Lihat, langsung jadi untuk Paretonya. Oh ya Bapak Ibu semua, harus dipastikan untuk urutan datanya itu data yang dengan jumlah tertinggi atau angka tertinggi itu pastikan ada di atas. Kemudian cara untuk mengurutkan mungkin mudah, tinggal Bapak Ibu semuanya klik seperti ini, kemudian klik home, klik filter, jadi sort filter, atau bisa pakai custom filter. Nah, di sini kita bisa value-nya itu kita pakai jumlah retur. Ini kan ada smallest to large, itu berarti paling kecil ke terbesar. Kita klik OK, itu dia akan kebalik. Kemudian kita pakai lagi, kemudian kita pakai lagi custom filter. Kita bisa pakai ke yang large to small atau dari yang besar ke terkecil. Itu kita klik aja, ya otomatis akan mengurutkan datanya. Jadi kita seleksi dulu semua datanya, kita pakai yang sort and filter dan custom sort. Kemudian sort by itu kita akan urutkan berdasarkan, bahasa Indonesianya mungkin begitu ya, urutkan dari, seperti itu. Kita bisa pilih yang jumlah retur atau unitnya, jadi yang ada value-nya ya, value-nya itu yang dengan number gitu kan, yang tertinggi ke terendah, seperti itu cara bacanya. Oke, kemudian kita langsung buat aja. Cara untuk menghilangkan filternya mudah ya, tinggal diklik ini aja, clear. Sudah, oh belum, filternya klik, itu sudah akan hilang. Oke, kemudian kita insert seperti tadi, kita masuk ke histogram, langsung kita klik yang Pareto. Nah, ini sudah otomatis jadi Paretonya. Kemudian kita bisa stylenya kita sesuaikan lagi, kita pilih datanya, kita sesuaikan. Kalau saya suka yang ini, ada warnanya gelap, jadi terlihat samping kanan kiri bawah atasnya. Kemudian untuk stylenya
ada legendsnya bisa ditampilkan, sudah ada, atau enggak mau ditampilkan, judulnya bisa disesuaikan, aksesnya kalau mau, kalau enggak mau enggak usah ditampilkan. Kemudian untuk ukurannya ini kita bisa double klik saja, kita klik yang tabel access option. Nah ini maksimumnya kita buat 1 ya supaya 100%. Ini biasanya kalau yang di default yang lain itu biasanya dia di 1,2 terkadang. Jadi misalkan kita enter, dia ada di 120%. Jadi untuk kita membuat dia jadi 100% itu kita jadikan dia angkanya itu 1 saja ya, atau angka yang tanpa koma atau tanpa desimal gitu. Jadi di 1 dia akan urut 100% seperti itu. Nah di sini sudah, sini untuk numbernya aja percentage. Kemudian kalau mau menambahkan lagi, apalagi yang mau ditambahkan di dalamnya, mungkin untuk warna jadi sesuaikan, jadi ada stylenya masing-masing. Kemudian kalau mau mengedit yang garisnya ini bisa diedit juga Bapak Ibu, garisnya seperti apa tinggal diklik saja, disesuaikan untuk warnanya dan lain-lain itu bisa disesuaikan lagi. Oke, dari sini semuanya sudah jelas. Ada gradient, zoom type, compound, itu bisa Pareto lainnya itu jadi jajarkan. Dan kalau kita mau mengklik double datanya aja, dan datanya access option otomatis juga bisa, tapi kan enggak ya etis nanti ya, karena kan itu jadi kita by kategori. Untuk yang kategori barangnya itu ditampilkan semua alat pekerja dan lain-lain gitu. Ini nomornya tadi, ini sama, ini ada cat stylenya buat ngedit-ngedit, ini juga sama buat mengedit di dalamnya seperti itu. Dari sini sudah oke. Ini juga ada text optionnya ya Bapak Ibu semuanya, plot area juga ada, semuanya juga sudah sesuai. Ini ada warnanya, gradientnya, mau dirubah-rubah warnanya juga bisa, jadi disesuaikan saja, transparan atau tidak, warnanya juga ada. Kita pakai yang gradient lainnya aja supaya ada. Oke, kemudian kita bisa klik kanan, klik dulu, klik kanan, format Pareto lainnya itu sudah ada di sini. Sama semuanya Bapak Ibu, jadi disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu ada banyak pilihan juga, tinggal nanti disesuaikan lagi sesuai kebutuhannya. Ini ada type-nya juga kalau mau dibuat, kalau mau combo juga bisa, cuman karena kita sudah pakai Pareto jadi kita nggak perlu combo langsung, itu sudah ada Pareto. Kalau mau combo sebenarnya ada di bawah seperti itu. Oke, itu contohnya. Ini diagramnya itu yang agak beda ya, mungkinnya Paretonya dengan yang itu. Kalau kita mau buat Pareto yang seperti tadi itu juga bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi kita hapus dulu yang ini Paretonya, kemudian kita klik lagi yang ada di sini, kita insert data, dan kita pilih di sini tuh yang column bar ya, barnya yang ini aja, column bar. Oke, kemudian kita klik kanan, Pareto stylenya nanti kita samakan, jadi kita tambahkan combo-kombonya, kita kasih combo, kemudian itu persentase return, yang cumulative percentage itu kita kasih yang lain, secondary axisnya kita centang, kemudian kita klik OK. Nah ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu semuanya, jika kita menggunakan diagram batang dan kita combo dengan diagram brief untuk membuat Pareto, maka kita harus menyesuaikan lainnya. Seperti tadi klik ini axis option, kita maksimum numbernya kita buat jadi 1, enter. Nah ini sudah jadi. Kemudian kita mau membuat apa, mungkin stylenya kita sesuaikan stylenya. Yang saya contohkan tadi itu ada stylenya yang seperti ini, seperti itu. Kemudian kita klik, untuk datanya bisa disampaikan, error barsnya atau data labelsnya itu kita bisa tampilkan ya Bapak Ibu semuanya. Labelsnya mau label apa aja yang ditampilkan seperti ini bisa semuanya, jadi disesuaikan saja, center, inside, outside seperti itu. Nah saya sukanya di outside biasanya untuk lebih memudahkan. Jadi ini ada percentage nya sudah sampai berapa dia, angka-angkanya juga langsung kelihatan.
titlenya boleh disesuaikan kembali, kemudian kita colornya bisa kita sesuaikan jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, berikut contoh pembuatan Pareto. Tadi saya sudah contohkan langsung menggunakan tabel Pareto, atau kita membuatnya menggunakan tabel combo atau diagram batang dikombo dengan diagram baris. Itu semuanya sama-sama Pareto. Jadi mungkin sekian untuk tutorial dari saya, semoga dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mengerjakan tugas nanti. Terima kasih.